Hukum. Terus apa? Asusila. Semuanya. Sekarang kita belajar hubungan antar korupsi. Norma. Nah, satu tindakan korupsi itu melanggar banyak norma. Jadi norma itu sebenarnya saling terkait. Dia saling mengisi, saling menguatkan. Nah, norma agama, norma kesopanan, hukum dan kesusilaan bedanya di apa? Bedanya. Dia sama-sama saling menguatkan, tapi ada bedanya. Di artinya. Artinya lagi kurang spesifik lagi. Sumbernya. Kalau norma agama sumbernya dari bahasa. Norma kesopanan sumbernya dari keyakinan masyarakat. Kalau kesusilaan sumbernya dari hati nurani. Kalau norma hukum sumbernya dari pemerintah. Terus ada satu norma lagi yang dibuat manusia karena untuk memenuhi kebutuhan, yaitu norma. Kan tadi sudah 4 jenisnya. Nah, sama masyarakat ditambah satu lagi karena untuk memenuhi kebutuhan adalah norma sosial. Biasanya nek orang melanggar norma sosial dia akan dikenai sanksi sosial. Contohnya ada yang bisa memberi contoh norma sosial yang dialami. Ininya dulu, pelanggarannya dulu. Mencuri. Kalau kasus ini berzina. Naudzubillah nih. Berzina itu merupakan pelanggaran norma apa saja? Hukum, terus sosial. Tanya yang laki-laki. Kenapa kok berzina itu dilarang oleh agama? Berzina itu termasuk dosa besar. Jadi ketika kalian melanggar, naudzubillah bukan kalian ya, jangan sampai, terutama yang perempuan, jangan sampai terjadi pelanggaran norma yang dirugikan ketika sampean melanggar norma itu dirinya sendiri. Apa mana kayak lewat pacaran yang paling dirugikan itu yang perempuan. Yang laki-laki dirugikan cuma sebentar, dia cuma kena sanksi sosial. Tapi perempuan kalau sampai terjadi itu dia akan kehilangan masa depan, kehilangan pendidikan, kehilangan karirnya. Nah, yang kena sanksi sosial itu tidak hanya orang tuanya, tidak hanya pelaku, tetapi anaknya juga. Dia nanti sampai selama hidupnya itu akan dijat sebagai anak bajingan. Ya, di masyarakat, di desa-desa, rumahnya sampean saling berdekatan. Nah, berdekatan itu menjadi satu RT. Satu RT itu ada ketua RT, ada wakil, sekretaris bendahara dan sebagainya, membentuk satu organisasi. Nah, biasanya mereka akan membentuk norma sosial yang diberlakukan untuk masyarakatnya. Ya, contohnya apa? Biasanya ada sampean nih kumpulan. Terus dari situ ada peraturan yang diumumkan. Biasanya apa? Biasanya ada kegiatan gotong royong perbaikan jalan. Itu bisa. Nah, itu termasuk norma sosial ya yang diberlakukan di masyarakat. Sekarang fungsi norma keseluruhan itu untuk apa? Sebagai pedoman hidup. Lagi ada lagi? Betul.
Dijawab soalnya. Langsung angkat tangan. Angkat tangan, enggak usah ngomong Jimmy, angkat tangan. Sip, belum. Sebutkan jenis-jenis norma. Norma agama, norma hukum, norma sosial, norma kesopanan. Kurang. Norma kesusilaan. Maju berdua maju. Satu, dua, tiga, gunting batu kertas. Mana? Ini satu dan ini pikiran nanti ditempel di bukunya kemudian dijawab ya. Lagi. Selanjutnya di bab ini, ayo jelaskan di bab ini cuma bahas tentang norma ya, norma yang ada di sekolah dan di jadi diusahakan